PSM Makassar versus PSIS Semarang, head-to-head dan catatan 5 laga terakhir. Pertandingan PSM Makassar versus PSIS Semarang akan tersaji di matchday ke-29 Liga 1, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Pertandingan kedua tim akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Mengaca dari statistik Liga Indonesia baru, secara head-to-head, PSIS Semarang masih unggul atas PSM Makassar. Dari 8 kali perjumpaan kedua tim, PSIS Semarang meraih 4 kemenangan. Sementara PSM Makassar mendapat 3 kemenangan. Satu pertandingan lain berakhir seri. Perjumpaan terakhir PSM Makassar dan PSIS Semarang terjadi di paruh pertama Liga 1 pada Senin tanggal 22 November tahun 2021 lalu. Saat itu, PSIS Semarang menang dengan skor tipis 1-0. Di sisi lain, PSIS Semarang sejauh ini memiliki tren lebih baik dari calon lawannya. Dalam 5 pertandingan terakhir yang sudah dijalani, PSIS Semarang meraih 1 kemenangan, 2 hasil seri, dan 2 kekalahan. Sementara PSM Makassar dalam 5 laga terakhir menderita 3 kekalahan dan meraih 2 hasil seri. Saat ini, PSM Makassar juga berada sangat dekat dengan jurang degradasi. Mereka hanya terpaut 5 angka dari tim penghuni zona degradasi, Persipura Jayapura. Sementara dari sisi peringkat di klasemen sementara Liga 1, PSIS Semarang saat ini duduk di posisi ke-7 dengan 38 poin dari 28 pertandingan. Sementara PSM Makassar berada di urutan 14 dengan 30 poin dari 28 pertandingan. Cefon Walsh tumpul, PSIS Semarang dan Hari Nur kangen Bruno Silva. Cefon Walsh belum menunjukkan aksi impresif bersama PSIS Semarang di BRI Liga 1. Kinerja lini serang PSIS menurun, termasuk Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana. Apakah ini waktu yang tepat untuk berkata PSIS rindu Bruno Silva? Bruno Silva bergabung dengan PSIS pada Liga 1 2018 lalu. Pada musim pertamanya, pemain asal Brasil itu langsung merebut hati fans PSIS. Dia menjadi idola baru karena performa yang apik. Ketika itu Bruno Silva baru menjalani musim debutnya di Indonesia, bahkan di Asia. PSIS Semarang merupakan klub pertama bagi Bruno Silva di luar negaranya, Brasil. Saat itu penampilan Bruno Silva begitu luar biasa. Dalam sepanjang musim, ia mampu mencetak 16 gol dan 10 assist. Bruno Silva ketika itu bisa mencetak gol dari berbagai posisi. Pergi lalu kembali, tendangan jarak jauh, tendangan bebas, tandukan atau gol tap-in bisa dilakukan oleh Bruno Silva. Kontribusi gol dan assist Bruno membawa PSIS mengakhiri musim di papan tengah. Penampilan apik itu membuat Bruno Silva digait klub kasta tertinggi Arab Saudi, Al Ain pada awal 2019. Karir Bruno di klub tersebut tidak berjalan bagus. Hal tersebut membuat Bruno Silva kembali ke PSIS Semarang pada sisa musim Liga 1 2019. Bruno kemudian kondisi itu membuat manajemen PSIS Semarang membuat langkah yang bisa dikatakan sebagai perjudian. Mereka mencoret Bruno Silva dari skuad PSIS yang berlaga di putaran kedua BRI Liga 1. Menariknya, penyerang yang menggantikan Bruno Silva adalah sosok Cefon Walsh, penyerang asal Jamaika yang sempat merumput di Vietnam. Namun, Walsh tampil lebih buruk dari Bruno sejauh ini. Penyerang berusia 26 tahun ini hanya bisa mencetak 1 gol dari 8 kali dimainkan. Namun, Walsh tak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebelum memperkuat PSIS, ia sempat nyaris setahun tidak merasakan atmosfer kompetisi resmi. Selain itu, banyak pemain PSIS yang lain, terutama di lini depan juga mengalami penurunan performa pada putaran kedua. Sebut saja Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana. Keduanya sejatinya punya koneksi bagus dengan Bruno Silva karena telah bermain bersama untuk waktu yang lama. Pemain depan lain yang didatangkan di putaran kedua seperti Rahmat Hidayat juga masih tampil di bawah standar. Bahkan belakangan ex-pemain PSMS Medan itu hanya jadi penghangat bangku cadangan.